Pemain termahal timnas Australia, Harry Souttar cedera parah, absen lawan timnas Indonesia. Pemain termahal timnas Australia, Harry Souttar, mengalami cedera parah. Bek berharga 7 juta euro atau sekira 118 miliar. Dipastikan absen hingga akhir musim dan tidak dapat bermain saat timnas Australia menjamu timnas Indonesia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Harry Souttar sejatinya berstatus pemain salah satu klub Premier League, Leicester City. Namun, bek bertinggi badan 198 cm ini dipinjamkan The Foxes, julukan Leicester City, ke salah satu klub Liga 2 Inggris, Sheffield United, pada musim panas 2024. Bersama Sheffield United, Harry Souttar tampil oke. Ia tampil 21 kali dan membantu Sheffield United untuk sementara duduk di posisi 2 klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan 49 angka, hanya terpaut 1 poin dari Leeds United di puncak. Sayangnya, saat bersiap menghadapi West Bromwich Albion di lanjutan pekan ke-24 Liga 2 Inggris 2024 sampai 2025 semalam, pencetak 11 gol bersama timnas Australia ini mengalami cedera tendon Achilles. Bagi yang belum tahu, cedera tendon Achilles menunjukkan adanya kerusakan antara tendon yang menghubungkan otot betis ke tumit. Alhasil, Sheffield United langsung memulangkan Harry Souttar ke Leicester City, mengingat sang pemain dipastikan cedera sampai akhir musim atau sampai ujung masa peminjaman. Terima kasih kepada semuanya di Sheffield United yang merupakan klub luar biasa dengan orang-orang luar biasa. Sayangnya, saya harus keluar untuk sementara, kata Harry Souttar di akun Instagramnya. Namun, saya mendoakan Sheffield United terus mendapatkan hasil terbaik di sisa musim, lanjut pemain yang membobol gawang timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023 tersebut. Cederanya Harry Souttar memperpanjang daftar cedera pemain timnas Australia. Sebelumnya ada bek Parma Alessandro Circati yang mengalami cedera ACL sejak September 2024. Paling cepat, Alessandro Circati pulih pada awal April 2025 atau beberapa hari setelah laga Australia versus timnas Indonesia. Berhubung butuh pemulihan, Alessandro Circati juga dipastikan absen melawan timnas Indonesia. Ketiadaan Alessandro Circati dan Harry Souttar di jantung pertahanan timnas Australia tentunya menguntungkan timnas Indonesia. Oleh Romeni, Rafael Struijk maupun Marcelino Ferdinand praktis menjadi lebih mudah untuk membobol gawang skuad Socceroos. Shin Tae-yong panggil 5 penyerang jebolan Piala AFF 2020 untuk perkuat timnas Indonesia lawan Australia. Shin Tae-yong memanggil 5 penyerang jebolan Piala AFF 2020 untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Australia. Timnas Indonesia dipastikan tak diperkuat Ragnar Oratmangoen saat melawat ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025. Ragnar Oratmangoen dipastikan absen karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Untuk menggantikan Ragnar Oratmangoen, Shin Tae-yong bisa mengandalkan Ole Romeni, penyerang yang segera mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman konsisten dipanggil Shin Tae-yong. Selain Ole Romeni, Shin Tae-yong bisa memanggil Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri saat ini berstatus runner-up top skor sementara Liga 1 2024 sampai 2025 dengan 9 gol. Sementara Witan Sulaiman merupakan winger andalan Shin Tae-yong mulai dari timnas Indonesia U19, 23 dan senior. Satu lagi, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman merupakan 2 dari beberapa pemain depan yang dipanggil Shin Tae-yong ke Piala AFF 2020. Lantas, siapa 3 nama lain ex-pemain depan jebolan Piala AFF 2020 yang berpeluang dipanggil Shin Tae-yong melawan Australia? 3 nama lain adalah Ezra Walian, Ramai Rumakiek, dan Irfan Jaya. Shin Tae-yong menyaksikan langsung laga Bali United versus Persebaya Surabaya di Tribun Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Sabtu, 28 Desember 2024.
Dalam laga tersebut, Irfan Jaya mencetak gol sekaligus membantu Bali United menang 2-0 atas Persebaya Surabaya. Irfan Jaya dan Ezra Walian ingin kembali ke Timnas Indonesia. Soal itu pemanggilan ke Timnas Indonesia kembali lagi ke pelatih. Kalau dipanggil ke Timnas lagi tentu senang, kata Irfan Jaya saat ditanya potensi dipanggil kembali oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, tepatnya kelar laga Bali United versus Persebaya Surabaya. Bagaimana dengan Ezra Walian? Bermain sebagai winger kiri bersama Persik Kediri musim ini, Ezra Walian mengemas 2 gol dan 4 assist dari 17 laga Liga 1 2025. Ia pun berharap bisa kembali membela Timnas Indonesia. Saya pikir Anda tidak perlu kehilangan impian Anda, dan saya mencoba melakukan semua yang mungkin bisa membuat saya dipanggil lagi ke Timnas Indonesia, kata Ezra Walian. Terakhir, ada Ramai Rumakiek. Pemain yang satu ini sedang gila-gilanya bersama Persipura Jayapura. Dari 12 laga Liga 2 2024 hingga 2025, Ramai Rumakiek mengemas 9 gol. Jadi, apakah Ramai Rumakiek, Ezra Walian dan Irfan Jaya kembali menarik perhatian Shin Tae-yong untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia mengikuti jejak Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman? Orang dalam Timnas Indonesia ungkap strategi rumit khas Shin Tae-yong. Satu kekuatan skuad Garuda terkuak. I've known him for a long time, and I also met him personally when he visited England. One of the reason the coach Shin Tae-yong took in charge of under 23 national team is because my previous head coach was sick, so he resigned. Shin Tae-yong jadi salah satu pelatih yang sering mengandalkan formasi 3 back di Timnas Indonesia. Ini membuat permainan Indonesia lebih dinamis karena mengandalkan transisi saat bermain. Tentunya, kondisi tersebut membuat fisik pemain harus mumpuni karena mereka harus terus bergerak saat menyerang dan menutup ruang. Beberapa kali filosofi bermain ini cukup membuat kejutan, terutama saat skuad Garuda menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Shin Sang-gyu menjelaskan, filosofi bermain Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia cukup unik. Menurutnya, hal tersebut yang jadi kekuatan utama Timnas Indonesia sampai saat ini. Mereka bisa bermain lebih mengalir dan membuat lawan kesulitan saat menghadapi transisi cepat skuad Garuda. Anda tahu bahwa setiap pelatih memiliki filosofi sepak bolanya masing-masing. Pendapat saya sebagai pelatih yang sudah punya pengalaman bersama dengan Shin Tae-yong, filosofi sepak bola beliau sangat fantastis, sangat dinamis. Dia bisa memilih untuk tidak drop back dan ingin terus menyerang. Meskipun misalnya kita menghadapi lawan yang lebih kuat, kata Shin Sang-gyu. Permainan tersebut tentu bukan tanpa resiko karena pemain timnas harus memiliki standar fisik tinggi. Ini yang membuat peran pelatih fisik cukup krusial agar permainan bisa berjalan dengan baik. Selain itu, pemain yang ada di lapangan harus mengambil keputusan tepat saat menyerang dan bertahan. Jadi, jika bicara tentang filosofi sepak bolanya, gaya permainannya memang menuntut permainan fisik mumpuni. Jadi yang dia inginkan dari Timnas Indonesia adalah bisa menekan di lini pertahanan lawan. Tetapi saat transisi dia ingin kembali ke setengah pertahanan kita sendiri dengan sangat cepat. Lalu sesegera mungkin merebut kembali penguasaan bola. Lanjutnya, Shin menambahkan, pergerakan yang dinamis membuat Indonesia jadi salah satu tim yang berbahaya. Terbukti, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda tampil solid dan dalam jalur yang tepat untuk lolos ke babak selanjutnya. Dia, Shin Tae-yong, ingin semua pemain bisa terlihat saat tim menyerang. Sangat dinamis dan gaya sepak bolanya menuntut kemampuan fisik mumpuni, ujarnya. Indonesia, kita bangga padamu. Bersama kita maju, melangkah jauh, merah putih.